Terima kasih bonusnya sayang. Mas sangat bahagia sayang, ucap Amar. Seraya mencium pipi Adinda dengan lembut. Nafasnya masih terdengar memburu dan mendekap Adinda dengan sangat erat. Adinda hanya tersenyum mendengar hal itu. Ya, ia juga bahagia kalau melihat Amar bahagia. Adinda juga membalas pelukan dari Amar dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang Amar. Lelah, tapi membahagiakan yang Adinda rasakan. Sama seperti Amar pun, mereka sama-sama lelah, tapi lelah membahagiakan. Bagaimana tidak merasa lelah? Amar benar-benar menagih bonus yang ia minta saat membuatkan Adinda gaduh-gaduh. Bonus yang Amar minta tidak jauh-jauh dari melakukan hubungan suami istri. Adinda sudah sangat paham dengan suaminya itu. Makanya dari itu, saat Amar meminta Adinda pun langsung memberikannya. Lelah ya sayang? Tanya Amar. Pelukannya dengan Adinda malah semakin erat. Adinda hanya mengangguk. Pelukan Amar memang tempat ternyaman untuknya. Dan seakan Adinda tidak ingin pergi dari sisinya. Sungguh Amar teramat mencintai istrinya itu. Bahkan berkali-kali Amar menciumi puncak kepala istrinya itu. Kamu lelah kan? Tanya Amar lagi. Namun Adinda malahan mendengus kali ini. Ia menggerakkan tubuhnya dan beralih menatap suaminya itu. Sudah tahu lelah, malah tanya lagi. Bagaimana sih mas? Bahkan sekarang Adinda mengerucutkan bibirnya. Namun hal itu sama sekali tidak sia-siakan oleh Amar. Ia pun langsung mencium bibir sang istri. Mas Amar, suka ambil kesempatan dalam kesempitan aja. Namun Amar malah tertawa. Adinda ini memang sangat menggemaskan. Apalagi kalau sudah kesal, tapi malu-malu seperti ini. Ingin rasanya Amar mengulangi apa yang mereka lakukan tadi. Tapi ia juga teringat kesehatan sang istri dan ada janin di dalam kandungannya. Tentunya Adinda tidak boleh lelah dan untuk melakukan hal itu. Amar pun paham, tidak boleh terlalu sering. Takutnya malah janin yang ada di kandungannya Adinda malah berbahaya. Maaf ya sayang, Mas sudah membuat kamu kelelahan. Iya mas. Tapi itu kan bonus yang mas minta. Harus ikhlas melayani suami sayang. Adinda malah menghela napasnya dan menatap sang suami. Lama-lama Adinda juga gemas dengan suaminya itu. Pikirannya ke arah sana terus. Dasar genit. Tidak ikhlas mas, bahkan sangat ikhlas. Lagi-lagi Amar pun tersenyum. Dan lagi-lagi pula ia mencium puncak kepala Adinda. Iya ya sayang. Sudah ya kan? Kamu lelah nih. Kamu istirahat. Ini juga sudah malam. Amar mempererat lagi pelukannya. Namun bukannya istirahat dan tidur seperti yang Amar katakan. Adinda malah melepaskan pelukannya Amar dan kembali menatap suaminya itu. Bukan hanya itu, Adinda bangkit dari posisi rebahannya. Kenapa sayang? Tidur sini. Kan tadi katanya lelah. Kamu juga tidak boleh tidur terlalu malam. Tidak baik untuk kesehatan anak kita. Tidak gak bisa tidur mas. Tidak bisa tidur. Amar mengerutkan keningnya. Dia pun ikut bangkit dari posisi rebahan dan menatap istrinya itu. Kenapa tidak bisa tidur? Apa ada sesuatu? Adinda kembali menatap Amar. Ada hal yang membuat Dinda tidak bisa tidur, mas. Apa?
Amar masih tidak paham maksud dari istrinya ini. Dinda lapar, Mas. Dinda malah tersenyum, bahkan menampakkan deretan giginya yang rapi. Saking gemesnya, Amar malah mencubit pipi Adinda yang semakin berisi semenjak hamil. Oh, jadi kamu lapar? Adinda mengangguk dengan sangat antusias. Iya, Mas. Adinda lapar, tapi makanan sudah habis di dapur. Terus, Dinda makan apa ya? Amar lagi-lagi tersenyum. Dengan cepat ia mengecup pipinya Adinda. Tak akan menjadi candu, tidak pernah bisa lepas. Kamu lapar kan, sayang? Iya, Mas. Dinda lapar nih. Adinda bahkan mengelus perutnya. Mas buatin makanan, mau? Tawar Amar. Lagi-lagi Adinda mengangguk sangat antusias. Mau banget, Mas. Mas mau bikinin makanan apa? Mas bisanya hanya memasak nasi goreng. Apa nggak apa-apa kalau masakan itu? Nggak apa-apa kok, Mas. Dinda suka. Yang penting bisa makan. Amar pun kali ini mengangguk, membelai pipinya Adinda dengan lembut. Mas bersih-bersih dulu ya. Setelah itu, Mas baru buatkan kamu makanan. Iya, Mas. Tidak berselang lama, Amar menepati janjinya untuk membuatkan nasi goreng untuk Adinda. Karena hanya itu yang Amar bisa. Makanya dia hanya membuat makanan itu. Tidak berselang lama juga, nasi goreng yang Amar buat sudah selesai. Hingga disajikan di depan Adinda. Dan Adinda pun makan dengan lahap. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama, sayang. Pagi harinya, kebetulan hari ini adalah hari libur. Makanya dari itu Amar mengajak Adinda untuk lari pagi sama-sama. Amar tentunya sangat ingin kalau istri dan anak yang ada di dalam kandungannya itu tumbuh dengan sehat. Nanti setelah jogging kita cari makan ya, Mas, pinta Adinda. Mereka masih lari-lari kecil di taman. Amar malah tersenyum mendengar hal itu. Adinda memang semenjak hamil, porsi makannya sangat banyak. Nafsu makan pun semakin bertambah. Namun hal itu sama sekali tidak menjadi masalah untuk Amar. Ia malah bahagia kalau melihat Adinda banyak makan. Malahan, melihat Adinda banyak makan adalah kebahagiaan tersendiri di hidupnya. Dan Adinda akan semakin menggemaskan tentunya. Mau makan apa memangnya, sayang? Tanya Amar. Mau makan bubur ayam, Mas. Tangan Amar terulur dan mengelus kepala Adinda. Iya, sayang. Sekarang saja ya kita beli bubur ayamnya. Ayo, Mas. Kebetulan ada tukang bubur yang berada tidak jauh dari Amar dan Adinda. Mereka pun langsung membeli bubur ayam itu dan memakannya. Seperti biasanya, kalau masalah makan tidak perlu ditanya lagi. Adinda makan dengan sangat lahap. Waktu terus berlalu. Akhirnya Amar dan Adinda selesai makan bubur ayamnya. Amar pun membayar bubur ayam itu. Setelah dia dan sang istri menghabiskan sama-sama satu porsi bubur ayam. Sudah kenyang atau mau tambah lagi? Tanya Amar. Sudah kenyang, Mas, jawab Adinda. Ya sudah kalau begitu, kita pulang sekarang ya. Iya, Mas, aku juga setelah ini mau mengerjakan tugas dari kampus. Mumpung lagi libur juga. Iya, sayang. Ayo kita pulang. Adinda pun bangkit dari duduk.
Ia mengikuti Amar untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya mereka di rumah, mereka dibuat kaget dengan kedatangan seseorang yang ada di rumah mereka. Lebih tepatnya di depan rumah mereka sudah ada seseorang yang sangat mereka kenal dan menjadi biang masalah antara mereka. Mas, itu Leni kan? Ya, di depan rumah mereka sudah ada Leni. Entahlah apa yang dia lakukan sehingga ada di rumah ini. Iya, itu Leni. Mau apa dia? Adinda menggeleng. Ia sama sekali tidak tahu apa maksud Leni datang ke rumah ini. Adinda pun bangkit dari duduknya. Ia mengikuti Amar untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya mereka di rumah, mereka dibuat kaget dengan kedatangan seseorang yang ada di rumah mereka. Lebih tepatnya di depan rumah mereka sudah ada seseorang yang sangat mereka kenal dan menjadi biang masalah antara mereka. Mas, itu Leni kan? Ya, di depan rumah mereka sudah ada Leni. Entahlah apa yang dia lakukan sehingga ada di rumah ini. Iya, itu Leni. Mau apa dia? Adinda menggeleng. Ia sama sekali tidak tahu apa maksud Leni datang ke rumah ini. Apakah ingin mengacau atau malah apa? Lagi-lagi Adinda tidak tahu, dan Amar pun sepertinya tidak tahu. Mas Amar, panggil Adinda. Iya, kenapa sayang? Amar pun mendekat dan langsung menggenggam erat tangannya Adinda. Bagaimana ini Mas? Leni ada di rumah kita, sedangkan dia tidak tahu kalau Dinda ini istrinya Mas Amar. Bukannya Dinda takut Mas, hanya saja Dinda tidak mau mencari masalah. Nantinya kalau Leni tahu Dinda ini istri dari Mas Amar, dia mungkin akan menyebarkan gosip yang tidak-tidak tentang Dinda. Adinda berpikir seperti itu. Bukan maksud ingin berburuk sangka, hanya saja dirinya antisipasi terlebih dulu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Adinda hanya ingin menyelesaikan magang dengan tenang, tanpa ada yang tahu dia adalah istri dari Amar. Melihat sang istri sedikit panik pun, Amar hanya bisa menghela napasnya. Ia pun paham apa yang dirasakan Adinda. Mereka memang suami istri yang sah, tapi lagi-lagi Amar paham, apalagi Leni seperti tidak suka dengan Adinda. Sudah seringkali perempuan itu mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Adinda. Mas Amar, bagaimana? Aku malas banget berurusan dengan dia. Sudah sayang, kamu tenang dulu ya. Kamu jangan khawatir, Mas yang akan mengurus semuanya. Kamu tunggu di sini ya, biar Mas yang menghampiri dia. Kalau dia sudah pergi, kamu bisa masuk ke rumah. Adinda pun ikut menghela napasnya. Iya Mas, Dinda percaya dengan Mas Amar. Tapi cepat ya Mas, Dinda lelah mau istirahat. Iya sayang, sebentar saja. Kamu tunggu di sini ya. Iya Mas. Adinda pun membiarkan suaminya itu mendekatkan Leni. Adinda pun berharap agar suaminya bisa menyelesaikan semuanya. Lagi-lagi menarik napas, lalu mengeluarkannya. Amar pun mulai mendekati Leni yang memang ada di depan rumahnya. Amar semakin mendekat dan kedatangannya sudah disadari oleh Leni. Pak Amar, akhirnya datang juga, ujar Leni. Dia menyambut bahagia kedatangan Amar. Sedangkan Amar sendiri hanya diam dan menatap tajam ke arah Leni. Sekarang pun Amar sudah ada di hadapannya Leni. Leni masih saja tersenyum, seperti sangat bahagia melihat Amar ada di hadapannya. Pak Amar,
Lagi-lagi Leni menyebutkan nama Amar. "Ada apa kamu kesini?" tanya Amar langsung. "Ya, karena ia tidak punya banyak waktu, dan adanya Leni di sini hanya ingin membuat masalah dalam pikiran Amar. Saya ingin bertemu dengan Pak Amar." Amar menghembuskan napasnya dengan kasar. "Sekarang kamu sudah bertemu dengan saya. Ada apa kamu kesini?" tanya Amar lagi. "Jujur, ini pertama kalinya pegawai yang datang ke rumahnya. Biasanya hanya Ria yang bisa mampir ke rumahnya untuk mengurus berkas kerjaan. Leni termasuk yang paling nekat datang ke rumah ini. Kalau boleh jujur juga, Amar merasakan terganggu akan hal itu, karena di rumah ini ada privasinya, dan tidak sembarangan orang yang datang ke rumahnya. Karena di rumah itu bukan urusan pekerjaan lagi, melainkan bersama dengan keluarga. Makanya Amar tidak suka saat Leni ada di sini. Belum lagi Adinda yang menunggu, dan tidak mau masuk ke rumah sebelum Leni pergi. Saya ingin membantu Pak Amar untuk mengurus kasus itu, Pak. Saya merasakan bertanggung jawab atas apa yang menyangkut perusahaan." Amar malah tersenyum. Entahlah, dia tidak akan mudah percaya dengan Leni itu. "Terima kasih, tapi kamu tidak perlu untuk membantu, karena saya sudah memerintahkan orang untuk mengurus semuanya. Sebentar lagi juga saya akan tahu siapa yang melakukan itu semua. Jadi kamu tidak perlu repot-repot dan fokus saja kerja. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi." "Tapi Pak, untuk apa mencari orangnya lagi? Kan Adinda yang sudah ketahuan salah. Jadi kita selidiki dia saja, Pak." Amar lagi-lagi menghembuskan nafasnya. Amar paling tidak suka kalau istrinya dikatakan hal yang tidak-tidak. Amar sendiri tahu kalau istrinya itu tidak salah. Malahan ada kemungkinan kalau Leni yang salah. "Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya akan mencari bukti. Dan jika dia salah, baru saya akan bertindak. Kamu tidak perlu ikut campur, karena ini adalah urusan saya, Leni." "Tapi Pak," wajah Leni terlihat kesal saat Amar malah menjawab hal itu. "Tapi apa? Ini keputusan saya, dan kamu tidak perlu ikut campur." "Iya, maaf Pak." Amar lagi-lagi menatap Leni. "Oh ya, saya minta dengan kamu untuk tidak datang ke sini lagi. Karena dengan kamu datang ke rumah, itu mengganggu privasi saya. Kamu paham?" "Iya Pak, saya paham, dan saya minta maaf. Niatnya saya hanya ingin membantu." "Terima kasih atas niat baiknya, tapi saya bisa menyelesaikan ini sendiri. Kamu silakan pergi dari sini, karena saya ingin istirahat. Ini untuk pertama kali dan terakhir kamu ke sini. Setelah ini kamu jangan pernah ke rumah saya lagi." "Iya Pak, maaf." Leni pun pergi dari rumahnya Amar. Setelah Leni pergi tidak berselang lama, Adinda pun mulai mendekati rumah. Lebih tepatnya Adinda sudah mendekati rumah sedari tadi. Tapi ia mengumpat dan mendengarkan apa yang Amar dan Leni bahas. "Dinda mendengar semuanya, Mas. Ternyata Leni memang ingin menghancurkan Dinda. Dinda tidak tahu salah apa Dinda dengan dia." Amar langsung menarik sang istri ke dalam pelukannya. "Sudah ya sayang, kamu jangan pikirkan hal itu. Yang penting, Mas percaya dengan kamu." "Iya, Mas. Kita masuk ke rumah yuk. Katanya kamu ingin istirahat." "Iya, Mas." Adinda masuk terlebih dahulu ke rumah, sedangkan Amar mengambil ponselnya untuk menghubungi Riko. "Halo Riko, saya punya tugas untuk kamu. Kamu ikuti Leni hari ini, kemanapun dia pergi, dan jangan sampai lepas."
Baik, Pak. Saya akan lakukan, sahut Riko dari seberang sana. Baik, saya tunggu kabar baiknya. Lenny pikir Amar tidak tahu kalau dia yang salah. Dia yang telah berlaku curang, tapi malah menyalahkan orang lain. Lihat saja, Lenny. Kalau saya mendapatkan semua buktinya, saya akan menindaklanjuti kamu. Bersambung.